Berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Gembala Menyapa saat ini. Puji Tuhan, saya sudah tiba di daerah Sentul, sekitar kilometer 0, ketinggiannya 650 mdpl. Perjuangan sampai dengan ke tempat ini tidaklah mudah, harus mendaki dengan luar biasa, lalu memang ada turunan, tapi tidak lama ada tanjakan yang sangat berat kalau menurut saya ya, yang jarang bersepeda berat seperti ini. Tetapi puji Tuhan, kurang lebih durasi 2 jam 15 menit dengan beberapa kali istirahat, saya dengan Pak Haryanja bisa tiba bersama-sama di Sentul ini di kilometer 0. Puji Tuhan ya, perjuangan tidak sia-sia jemaat Tuhan. Pemandangannya dan juga tempat kami beristirahat luar biasa. Dan ternyata ini sangat menghiburkan hati di tengah-tengah perjuangan yang begitu rupa. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sambil duduk ya, sambil istirahat. Ketika kita melihat sebuah perjalanan, kok saya jadi memaknai begitu menarik melalui perjalanan bersepeda saya di hari ini. Kalau Bapak Ibu lihat di awal Gembala Menyapa saat ini, maka jemaat Tuhan melihat betapa perjuangan saya menggoes begitu sulit memang, karena tanjakannya yang tidak mudah. Tadi di jalan sambil menggoes saya berjumpa dengan seorang bapak-bapak. Dia bercerita bahwa pengalaman menuju 0 km Sentul bersepeda, ini adalah pengalamannya yang kedua. Karena pengalamannya yang pertama, dia merasa tidak mampu ketika tiba di pertengahan jalan, atau bisa juga ketika tiba di Rainbow Hills ya. Karena setelah itu tanjakannya luar biasa curam, tinggi dan berkelok.
Jadi sudah menanjak, curam, lalu berkelok. Itu butuh stamina dan juga butuh konsistensi yang luar biasa. Dan dia merasa tidak sanggup, akhirnya turun kembali. Padahal jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pengalaman yang tadi saya alami, dari jarak di mana Bapak tadi itu menyerah menuju 0 km sebetulnya tidak jauh. Bahkan kalau kembali pulang, capeknya sama. Akhirnya itu yang membuat saya, ya udah ayo terus berjuang, terus goes. Kalau capek ya istirahat. Jangan memaksakan diri, tetapi jangan pulang. Gak boleh menyerah. Terus menggoes untuk tiba sampai 0 km. Puji Tuhan, bisa tiba dengan baik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat saya berpikir, oh, pengalaman hidup pun juga rasanya tidak ubahnya seperti menggoes sepeda yang saya alami hari ini. Karena tanjakan yang begitu rupa, yang begitu melelahkan, tetapi tidak selamanya perjalanan itu menanjak. Ada turunan yang memberi waktu istirahat dan berekreasi untuk bisa menikmati kecepatan di sepeda itu. Tapi juga jangan terlena, karena tidak lama ada tanjakan lagi. Sudah menanjak berkelok kanan, berkelok kiri, tetapi tidak lama ada jalan lurus yang juga begitu nyaman untuk dinikmati. Rasanya hidup tak ubahnya seperti itu, jemaat Tuhan. Tak ubahnya kita sedang ada dalam tanjakan yang melelahkan, tapi oleh karena keputusasaan, kita memilih untuk kembali pulang dan menyerah. Padahal dari tanjakan yang sedang kita daki itu, tujuannya sudah dekat. Hanya sejauh mana kita konsisten untuk sungguh-sungguh berjuang untuk tiba sampai tujuan yang kita inginkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman ini saya teringat berdasarkan firman Tuhan. Firman yang diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Tuhan Allah mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan dalam teks Yesaya ini menguatkan umat Israel yang ada dalam keputusasaan dan mau menyerah karena menanti pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan dengan begitu indahnya menegaskan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Butuh kesetiaan, kesabaran, perjuangan, sehingga kita dapat mencapai keindahan berkat Tuhan itu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi siapapun dan dimanapun Anda, jangan menyerah. Bagi siapapun dimanapun Anda dan seberat apapun beban Anda yang sedang Anda alami sekarang, percayalah, Anda ada dalam dakian yang menuju pada tujuan yang penuh keindahan. Seperti sekarang ini, melalui proses bersepeda yang saya lakukan, saya menikmati luar biasa pemandangan yang menghiburkan hati dan sejuknya udara di tempat ini. Demikian juga dengan hidup kita. Percayalah, damai sejahtera Tuhan disediakan bagi setiap kita yang berjuang dan percaya di dalam iman akan pertolongan Tuhan. Dan nikmatilah setiap perjalanan. Seperti saya tadi, kadang-kadang kalau lagi goesnya capek, lihat ke atas, wah itu tanjakannya masih tinggi, jemaat Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak melihat ke atas, tapi fokus dengan goesan saya, melihat ke bawah dan berkata pada diri saya sendiri, kamu bisa. Dan puji Tuhan, saya bisa tiba di tempat ini. Demikian juga jemaat Tuhan. Kadang-kadang kita harus fokus pada proses, jangan fokus pada beban yang sedang kita alami. Dan katakan pada diri sendiri bahwa aku bisa. Semangat jemaat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Allahmu yang menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.